Alur cerita Ultimate Martial Evolution Start by Awaken the King of Monster kini sudah memasuki chapter ke-45 sampai 46. Cerita kemudian dilanjutkan. Di dalam latihan tanding, MC kita Yihye melawan mentornya bernama Gong Kei. Setelah Gong Kei menyerang Yihye dalam wujud monsternya, ia dipaksa kembali ke dalam wujud manusianya dan menerima luka yang begitu banyak. Yihye berkata, "Master benar-benar tidak memberi ampun ya. Bloodline Awakenku bahkan dipukul mundur kembali ke bentuk semula. Hehe, sudah lama aku tidak merasakan aroma darah seperti ini. Master, dalam hal body teknik, aku benar-benar bukan tandinganmu. Maka selanjutnya, aku akan menggunakan sedikit martial skill yang bisa dibilang melanggar aturan. Mohon petunjuknya." Yihye menggunakan teknik martialnya. Yihye berkata di dalam hati, "Untung saja tadi malam aku menyempurnakan template Mega Anthropomorph hingga maksimal." Melihat itu, Gong Kei berkata di dalam hati, "Martial skill dengan daya sebesar ini masih tergolong martial novice. Sepertinya aku benar-benar menerima murid yang luar biasa. Kalau begitu, sebagai mastermu, sudah sepatutnya aku menunjukkan sedikit kemampuan yang sebenarnya." Gong Kei melemparkan serangan. Serangan itu mengenai langsung perubahan Yihye, lalu meledak, tetapi perubahannya sudah full 100%. Ancestor tipe Anthropomorph Split Form Armored Stomach Beast. Yihye berubah ke wujud yang sangat besar yang dibungkus oleh armor. Gong Kei menatap tajam, tetapi serangan Yihye sudah meluncur ke arahnya. Gong Kei menarik nafas dalam-dalam, lalu menyerang balik. Serangan itu berbenturan dengan pukulan Yihye. Akan tetapi, lengan monster Yihye hancur seketika. Melihat itu, Yihye berkata di dalam hati, "Berdasarkan armor luar Demon Emperor, aku membentuk armor Anthropomorph, yaitu armor berdaging dengan daya yang sangat kuat. Lebih kuat daripada Mega Anthropomorph, namun bisa kau sobek dengan begitu mudah." Gong Kei melompat ke atas Yihye. Gong Kei berkata, "Yihye, bocah, jadi kau bersembunyi di dalam mulut armor ini." Mendengar itu, Yihye berkata, "Kemampuan deteksinya sungguh mengerikan. Padahal aku sudah menghentikan seluruh aktivitas kehidupan dari tubuh asliku." Gong Kei menyerang dan berkata, "Cepat keluar dari sana, muridku." Akan tetapi, pada saat akan menyerang, Yihye langsung mengeluarkan duri-duri tajam dari armornya. Gong Kei melompat mundur. Yihye berkata, "Master, jika tebasanmu memang sehebat itu, apakah kau mampu membelah yang satu ini? Aku tahu nuklir breed milikku tidak akan bisa dengan mudah melelehkan tubuhmu, tapi bagaimana cara kau menahannya?" Akan tetapi tiba-tiba, Yihye merasakan seperti diikat rantai, lalu kembali ke dalam halusinasi yang akan dipenggal. Yihye berkata, "Tempat ini, jadi pada akhirnya aku tetap tidak bisa lolos dari hukuman ini." Pada saat pisau tajam akan terjatuh, Yihye langsung menghentikan waktu menggunakan skillnya. The Word, Yihye mengeluarkan template vampir dan menghentikan waktu. Yihye kemudian berkata, "Master mulai bertindak serius. Beliau menyeretku kembali ke dalam tempat ini. Ini bukan ruang nyata, melainkan ilusi spiritual yang diciptakan dari Killing Intent. Untuk keluar dari ilusi ini, aku harus melawannya dengan kekuatan mental." Template vampir menyerang langsung ke alat pemenggal itu, lalu menghancurkannya. Singkat cerita, kini Yihye terbangun. Ternyata sebelumnya Yihye pingsan. Gong Kei berkata, "Oh, kau sudah sadar. Cangkang pelindung di sekitarmu ini sungguh keras ya." Yihye kemudian bangun dan berkata di dalam hati, "Dari kondisinya, sepertinya aku ditarik secara paksa oleh master keluar dari dalam Anthropomorph. Dan pelindung kristal keras yang kubentuk di tubuh demi melindungi tubuh asliku juga dihancurkan secara brutal. Tapi kemampuan semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai pada tahap martial novice." Yihye kemudian berkata, "Master, kau pasti curang tadi bukan?" "Curang apa? Aku mengalahkanmu dengan cara yang terang-terangan. Mana ada aku curang?" Yihye berkata, "Benarkah?" Gong Kei menjawab, Mungkin memang tadi aku menggunakan sedikit kekuatan tambahan. Kau tahu sendiri, mastermu ini terlalu kuat. Jadi saat menyerang 1 atau 2 kali, terkadang sulit mengendalikan tenaga." Mendengar alasan mentornya, Yihye memasang wajah memelas, sehingga Gong Kei merasa bersalah. Lalu ia berbalik ke Yihye dan membujuknya. Gong Kei berkata, "Lain kali mastermu tidak akan curang lagi, jadi jangan marah lagi. Tolong jangan pergi. Aku sudah puluhan tahun tidak bermain bersama siapapun."
Yihye menjawab, aku susah payah agar bisa diterima sebagai muridmu. Kenapa aku harus pergi? Gongke berdiri dan berkata, barusan aku sama sekali tidak menangis ya. Gongke lanjut berkata, nah, aku sekarang sudah cukup memahami kemampuanmu. Meskipun dibandingkan diriku di usia yang sama, kau masih tertinggal cukup jauh. Tapi dibandingkan orang lain, kau sudah sangat luar biasa. Kita bisa mulai pelajaran sekarang. Kau ingin belajar apa? Yihye menjawab, teknik kultivasi untuk level warrior. Dan bagaimana caramu membelah petir dan menembus lengan manusia buatan milikku? Gongke berkata, useless ya, itu sulit dihitung. Setelah banyak menebas, kau akan mendapatkan rasa yang pas. Yihye berkata, apa rasa yang pas? Gongke menjelaskan, itu adalah garis, baik tubuh manusia, monster, maupun benda lain. Semuanya memiliki satu titik potong paling optimal dan garis yang bisa ditebas dengan mudah. Kau bisa menyebutnya sebagai execution line. Mendengarkan penjelasan Gongke, Yihye berkata di dalam hati, execution line sepertinya master berbeda dari Qianlong yang juga ahli dalam useless. Kalau Qianlong menebas demi kekuatan dan ketajaman yang absolut, maka master seperti Butcher, ia memotong, menekankan presisi dalam teknik. Gongke kemudian berkata, kalau kau mau belajar ini, cukup merepotkan. Kusarankan kau menebas batas warrior dulu. Kalau kultivasi levelmu tidak naik, banyak skill milikku yang tidak bisa kau pelajari. Kau tahu apa perbedaan antara martial art dan martial disciple? Yihye bertanya, apa itu? Gongke menjawab, bukan sekedar tubuh yang lebih kuat, tapi mental. Seorang martial art memiliki satu kemampuan penting yang tidak dimiliki martial disciple. Setelah memiliki inner vision, martial art bisa berpindah dari pelatihan secara makro ke pelatihan secara mikro. Dengan inner vision, mereka bisa melatih meridian, titik akupuntur, serta organ dalam mereka sendiri. Lalu memperkuat dan memperluas batas fisik mereka dengan bantuan martial ki. Jadi yang diperkuat terlebih dahulu adalah mentalnya, lalu fisiknya. Yihye kemudian berkata di dalam hati, tak kusangka kemampuan perhitungan guru Gongke ternyata setinggi ini. Pantas saja beliau profesor di Universitas Kekaisaran ini. Meskipun dikurung di sini, pengetahuannya tidak berkurang sedikit pun. Tapi soal spiritual power, setelah berfusion dengan vampir template dan membangkitkan kekuatan The World, atribut mentalku terasa meningkat pesat dan mungkin akan sangat membantuku di tahap martial art. Yihye kemudian bertanya, lalu apa ada perbedaan dalam cultivation teknik untuk naik ke martial art? Gongke menjelaskan bahwa tingkatan dari breakthrough teknik dan martial skill dibagi menjadi 4, yaitu Heavenly, lalu Earthly Fine, Mysterious Yellow, dan No Rank. Umumnya martial disciple dari universitas vokasi atau kampus non-unggulan hanya mendapatkan breakthrough teknik tingkat no rank. Kelebihan dari teknik tingkat no rank adalah proses breakthrough-nya cepat, hampir tanpa hambatan. Asal bloodline energi dan martial ki cukup, bisa langsung naik. Lebih dari 80% martial art naik ke tahap ini lewat teknik no rank. Tapi, mahasiswa Huadu semuanya memulai dari tingkatan Mysterious Yellow. Yihye kemudian berkata, lalu bagaimana dengan tingkat Heavenly Gang dan Earthly Fine? Gongke menjawab bahwa teknik dan skill tingkat Heavenly Gang biasanya berasal dari portal atau reruntuhan kuno. Jumlahnya di seluruh dunia mungkin tak sampai 10. Di Universitas Kekaisaran kami memang ada satu yang tersimpan, tapi dengan kemampuan dan aksesmu saat ini kau belum bisa menyentuhnya. Tapi kau bisa belajar breakthrough teknik tingkat Early Fine, teknik Healing Intent. Mendengar itu Yihye berkata, Aku mau belajar. Lalu Gongke menjawab, baik, kalau begitu kita mulai sekarang. Rasakan baik-baik domain Killing Intent yang kuciptakan untukmu. Lalu tiba-tiba, Yihye masuk ke dalam halusinasi Killing Intent. Ia berkata, jangan bilang masih berlanjut. Yihye sangat terkejut melihat bloodline Killing Intent yang diciptakan oleh Gongke. Gongke tertawa dan berkata, aku paling suka Blood Splash. Singkat cerita, setelah mereka berlatih, dan kini di Universitas Huado. Setelah kelas selesai, Chuso berjalan keluar kelas, lalu ia melihat Yihye di depannya. Chuso berkata, hei Yihye, bagaimana hari pertamamu di sekolah? Kudengar kau sudah diterima oleh. Belum selesai ucapannya, tiba-tiba ia merasakan Killing Intent.
Chuseo merasakan akan ditebas dan Chuseo seketika mengambil kuda-kuda bersiap mengeluarkan pedangnya. Lalu Yi-He berbalik ke Chuseo dan berkata, "Wah, maaf Chuseo, aku sedikit trauma tadi." Ternyata secara tidak sadar karena efek latihannya, Yi-He menggunakan kemampuan Killing Intent juga. Chuseo melihat aura Yi-He yang sangat mengerikan dan berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi padamu hari ini?"